Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memaparkan materi yang berjudul tentang pendidikan nasional. Nah, mari kita simak sama-sama materinya. Materi adalah pendidikan keluarga. Pemateri area TSPD GR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat. Walau kita berinteraksi melalui virtual, jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berjudul pendidikan keluarga. Silakan simak. Yang pertama adalah pendidikan keluarga. Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal, ayah, ibu, dan anak, di mana terjadi permanusiakan anak. Dia berproses untuk memanusiakan sendiri sebagai manusia purnawan. Pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Hudson mengemukakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan. Sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Adapun pengertian dari warisan sosial merupakan bagian dari lingkungan masyarakat, merupakan alat bagi manusia untuk mengembangkan manusia yang terbaik dan intelijen, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, ini adalah pandangan pendidikan dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah memberikan sedikit gambaran bahwa at-tarbiyah mempunyai arti mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membuat, membesarkan, dan menjinakkan. Hanya saja dalam konteks Al-Ijra, makna at-tarbiyah sedikit lebih luas, mencakup aspek jasmani dan rohani. Sedangkan dalam surah Az-Zurah hanya menyangkut aspek jasmani saja. Dari pengertian-pengertian pendidikan di atas, ada beberapa prinsip dasar tentang pendidikan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup. Usaha pendidikan sudah mulai sejak manusia lahir dari kandungan ibunya sampai tutup usia. Sepanjang ia mampu untuk menerima pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya, suatu konsekuensi dari konsep pendidikan sepanjang hayat adalah bahwa pendidikan tidak identik dengan persekolahan. Pendidikan akan berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang kedua, tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama semua manusia. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak memonopoli segalanya. Bersama keluarga dan masyarakat, pemerintah berusaha semaksimal mungkin
agar pendidikan mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, bagi manusia, pendidikan merupakan suatu keharusan. Karena dengan pendidikan, manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang yang disebut manusia seluruhnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anaknya untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Dan saat ini kita akan membahas mengenai pengertian keluarga. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebut bahwa keluarga, ibu, bapak, dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang. Di antara anggotanya, keluarga menurut Muhaimin adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tempat tinggal dan ditandai oleh kerjasama, ekonomi, perkembangan mendidik, melindungi, merawat, dan sebagainya. Pengertian keluarga dalam Islam adalah kesatuan masyarakat terkecil yang dibatasi oleh nazab atau keturunan yang hidup dalam suatu wilayah yang membentuk suatu struktur masyarakat sesuai syariat Islam, atau dengan pengertian lain yaitu suatu tatanan dan struktur keluarga yang hidup dalam sebuah sistem berdasarkan agama Islam. Dari beberapa istilah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian keluarga adalah suatu institusi pendidikan yang utama yang bersifat kodrati. Sebagai komunikasi masyarakat terkecil, keluarga memiliki arti penting dan strategi dalam membangun komunitas masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, kehidupan keluarga yang harmonis perlu dibangun di atas dasar sistem interaksi yang kondusif, sehingga pendidikan dapat berlangsung dengan baik. Nah, dari kesimpulan pendidikan dan keluarga dapat disimpulkan bahwa pendidikan keluarga adalah pendidikan yang berlangsung dalam keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik anak dalam keluarga, atau proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat. Sebab keluarga merupakan lingkungan budaya yang pertama dan utama dalam menanamkan norma dan mengembangkan berbagai kebiasaan dan perilaku yang penting bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Nah, itu tadi adalah pemaparan tentang pendidikan nasional, pendidikan keluarga, ya maaf ya. Sekian dan terima kasih. Semoga paparan di atas dapat memberikan manfaat kepada semua orang, terutama anak-anakku semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.